杀死庆儿的人是你，打入天牢！我要杀了他！好快的剑！看来此事我要禀报统领大人。到此，我们也回去吧。Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Wusen Jujai. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini memperlihatkan pertikaian antara Hong Ying dan para tetua di Sekte Pedang. Di sana para tetua yang lain tentunya mereka pun tak terima akan serangan Hong Ying. Bahkan mereka langsung menyatukan kekuatannya untuk menyerang Nona Hong Ying bersama-sama. Namun lagi-lagi kali ini ketua Yan yang turun tangan dan menghentikan serangan itu. Sontak melihat semuanya, Nona Hong Ying pun hanya bilang apakah Sekte Pedang ingin memberontak di sini. Alhasil ketua Yan pun lagi-lagi memohon ampun. Bahkan ia pun menegaskan jika para tetuanya berani bertindak lagi, maka mereka layak dieksekusi. Yang sudah jelas setelah mendengar statement tersebut, para tetua pun juga langsung meminta maaf. Sedangkan untuk Hong Ying karena Han Pei sudah berani-beraninya menuduh Tuan Muda Ji sebagai pembunuh. Jadi ia pun berharap agar ketua Yan juga melakukan hukuman setimpal. Alhasil ketua Yan pun dengan tegas lagi-lagi menanyakan sebenarnya siapa yang membunuh Yu Xing. Sontak karena sudah tersudut, Han Pei pun bilang kalau pembunuhnya bukanlah Tuan Muda Ji, melainkan hanyalah Bos Qin Chen seorang. Jelas, Bos Qin Chen yang mendengarnya ia tidaklah panik sama sekali dan menanyakan apa mereka ada bukti. Tapi di sana Han Pei bilang selama mereka bisa menangkapnya, bukti pasti akan terungkap. Alhasil karena sudah terlanjur emosi, jadi ketua Yan pun ingin melampiaskannya kepada Bos Qin Chen dan beneran ingin menangkapnya. Sontak Presiden Nanggong dan Master Zhao yang melihatnya mereka langsung bergerak cepat dan mencoba melindungi bos kita. Sayangnya di hadapan ketua Sekte Yan mereka berdua tak dapat apa-apa. Bahkan menyadari kalau Bos Qin Chen dibantu oleh dua orang, ketua Yan pun menyuruh para tetuanya untuk menangkapnya juga. Tapi lagi-lagi kali ini giliran dari Tuan Muda Ji yang turun tangan. Di mana ia langsung menghampiri Xian Yu dan mengatakan kepada Hong Ying kalau ia ingin merekomendasikannya ke aula penegak hukumnya. Karena memang Xian Yu ini benar-benar sangatlah berbakat. Alhasil menyadari kalau Xian Yu masih muda dan sudah menerobos ke ranah martial king tahap menengah. Hong Ying juga tak keberatan sama sekali. Sontak Tuan Muda Ji pun langsung menjanjikan selama Xian Yu mau bergabung ke aula penegak hukum, maka tak hanya keselamatannya yang akan dilindungi, melainkan keselamatan keluarga dan teman-temannya pasti akan terjamin. Jelas menyadari kalau keadaan memang tidak menguntungkan, jadi Xian Yu pun menyetujui akan hal itu. Alhasil Tuan Muda Ji pun benar-benar sangatlah senang dan langsung menganggapnya sebagai keluarga. Bahkan ia langsung mencoba melindungi Xian Yu beserta Bos Qin Chen. Tapi di sana untuk Bos Qin Chen ia malah tak gentar sama sekali dan menanyakan jika memang menuduhnya, maka ketua Yan harus memiliki bukti yang kuat. Sontak ketua Yan pun langsung menyuruh salah satu tetuanya untuk mengeluarkan cermin kebenarannya. Tentunya ia pun menantang apakah Bos Qin Chen berani dites di dalam cermin ini. Apalagi cermin kebenaran bisa mendeteksi semua energi kematian dan jejak darah. Tapi jelas karena semua jejak sudah berhasil ia hilangkan semua. Jadi Bos Qin Chen pun tak keberatan sama sekali dan langsung dites menggunakan cermin itu. Yang sudah jelas semua pun langsung dibuat kaget guys. Karena nyatanya di tubuh dari Bos Qin Chen memang tak ada jejak sama sekali. Alhasil ketua Yan pun akhirnya sadar jika memang Bos Qin Chen adalah pembunuhnya. Seharusnya ia pasti akan melawan. Tapi karena ia bahkan mau untuk diuji, jadi ketua Yan pun lagi-lagi mencurigai muridnya sendiri.
Apalagi kali ini Bos Qianchen yang menantangnya apakah Ketua Yan juga berani mengetes murid dari sektenya yang sedari tadi sudah banyak mengoceh. Sontak demi mempertahankan martabat dari sekte pedangnya, Ketua Yan tak gentar dan langsung bergegas memeriksa Han Pei. Di sana Han Pei sendiri juga tak keberatan sama sekali karena faktanya ia memang bukanlah pembunuh dari Yu Xing. Tapi sayangnya karena Han Pei memang berada di tempat pembunuhannya dan ia juga sudah dijebak oleh Bos Qianchen. Tanpa diduga di tubuh dari Han Pei malah keluar kutukan nadi darah milik Yu Xing. Sontak semua pun benar-benar sangatlah kaget. Di sana pula Han Pei pun semakin panik. Dia terus bilang jika dirinya bukanlah pembunuhnya. Namun salah satu tetua tetaplah menuduhnya karena bukti sudah hadir di depan mata. Di mana formasi piringan darah sudah mendeteksi adanya aura milik Yu Xing pada tubuh Han Pei. Dia terus menolak tuduhan tersebut karena memang dirinya sudah terkena jebakan Batman oleh Bos Qianchen. Jadinya Han Pei terus mengoceh dan terus menuduh jika yang membunuh itu bukanlah dirinya, melainkan adalah Bos Qianchen. Han Pei bilang jika kutukan darah yang ada di tubuhnya itu telah ditinggalkan oleh Bos Qianchen. Namun jelas perkataan itu sama sekali tidak didengar oleh semua orang. Bahkan Hong Ying sampai berkomentar terhadap kutukan darah yang hanya mengikuti dan masuk ke dalam tubuh si pembunuh. Yang bahkan kata Hong Ying formasi kutukan darah sama sekali tidak bisa dikendalikan. Meskipun si Han Pei terus meminta Ketua Yan untuk percaya kepadanya, tetap saja Ketua Yan tidak bisa apa-apa dan hanya bisa meminta para penjaga untuk segera menangkapnya. Di sana Han Pei masih enggak terima. Dia sampai melakukan pergerakan untuk secara langsung menyerang Bos Qianchen. Sontak Xian Yu yang berada di samping Bos Qianchen, dia tidak membiarkannya dan langsung melawannya. Tak membutuhkan waktu yang lama sekali tebas, Han Pei pun terkapar. Lagi-lagi si Han Pei masih tidak terima guys. Dia meminta Tetua Yan agar segera menangkap Bos Qianchen dan juga antek-anteknya. Akan tetapi Hong Yi sedikit menyinggung Tetua Yan sembari bilang kalau beginilah perlakuan sekte pedang dalam menangani seorang pembunuh. Oleh karena itu, demi memperbaiki sistem hukum di sekte pedang, Hong Ying berencana untuk melaporkannya kepada atasannya. Tak ingin dipermalukan di depan umum, segera Ketua Yan akhirnya turun tangan sendiri untuk melumpuhkan si Han Pei. Setelah itu, dia juga pergi dan meminta semuanya untuk segera bubar. Shin berpindah di kamar dari bos kita. Di sana dia tengah bersama Xian Yu melakukan perbincangan. Seharusnya Xian Yu tadi tidak perlu bergabung dengan aula penegak hukum demi dirinya. Akan tetapi menurut Xian Yu keputusannya ini itu murni dari keinginan sendiri. Di mana di masa depan dirinya tidak ingin terus berlindung pada Bos Qianchen dan ingin terus menjadi kuat agar bisa berjuang bersama-sama. Di saat mereka tengah mengobrol tiba-tiba datanglah Tuan Mudaji. Dia terkejut dan sedikit memarahi Qianchen karena ternyata Xian Yu dan Bos Qianchen menempati kamar yang sama. Namun kedatangannya ke sini bukanlah untuk masalah ini, melainkan dia ingin bertemu dengan Xian Yu. Dia bilang jika besok mereka akan segera pergi menuju ke aula penegak hukum. Itu karena mereka harus bersiap memasuki alam Lembah Wuyu yang setahun lagi akan segera dibuka. Di mana Lembah Wuyu sendiri merupakan sebuah alam rahasia di 5 domain. Sontak Bos Qianchen yang mendengar dia sedikit kaget. Yang mana Bos Qianchen mengetahui jika untuk memasukinya diharuskan memiliki ranah Martial King tingkatan 7. Di sana Tuan Mudaji membenarkan akan hal itu. Yang mana siapapun yang ingin masuk ke Lembah Wuyu diharuskan memiliki ranah Martial King tingkatan 7. Sebelum itu Tuan Mudaji mengatakan di 1 bulan lagi Istana Piao Miao akan melakukan perekrutan pada murid baru. Selama Xian Yu mampu menjadi murid Piao Miao, maka bibi dari Tuan Mudaji akan mengizinkan Xian Yu memasuki kolam Tiansheng. Tempat itu sangat berguna bagi Xian Yu dalam berlatih agar bisa secepatnya memasuki Martial King tingkat 7. Bos Qianchen begitu terkejut ketika mendengar kolam Tiansheng yang merupakan sebuah kolam terlarang.
Dia pesimis perkataan Tuan Muda Ji yang menyebutkan jika Xian Yu akan diperbolehkan memasuki kolam tersebut. 你这都是老黄历了。 Namun ternyata kolam Tianseng pada saat ini sudah menjadi kolam pribadi dan bukan lagi sebagai kolam terlarang. Ditambah lagi bibi Tuan Muda Ji memiliki hubungan baik dengan istana Piao Miao. Selama bibinya mau maka untuk memasuki kolam Tianseng itu tidak ada masalah. Lagi-lagi Bos Qianchen terkejut dengan kepemilikan kolam tersebut yang kini malah menjadi milik istana Piao Miao. Tuan Muda Ji menjelaskan pada ratusan tahun yang lalu, permaisuri istana Piao Miao merupakan praktisi kuat yang mampu mengalahkan beberapa musuhnya seorang diri. Hal itu membuat semua praktisi di masa itu pun setuju mengesahkan kepemilikan kolam tersebut yang jatuh ke tangan permaisuri alias istana Piao Miao. 什么？ Bos Qianchen menjadi sangat kaget. Dia tak menyangka sang permaisuri yang adalah sang Wan Xier di waktu itu sangat kuat. 你怎么了？ Menyadari akan hal itu, Bos Qianchen pun akhirnya memutuskan untuk segera pergi ke kota Dandao secepat mungkin. Kemungkinan Bos Qianchen di sana akan melakukan pelatihan dan tentu saja dia ingin segera melakukan balas dendam pada mantannya itu. Oke, segitu dulu untuk cerita part kali ini. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.